deny what you are, the gods will punish you for it. Kembali lagi di Kembang Sarjana Film. Masih bersama Sukiman penjaga warteg yang tak kunjung lulus dan setia ditemani kopi sachet. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah epik penuh aksi dari film Hercules 2014. Film ini mengisahkan perjuangan sang pahlawan legendaris, Hercules, bersama rombongan teman-temannya, menghadapi pengkhianatan, peperangan, dan ancaman pasukan kejam yang menguji kekuatan, keberanian, serta kesetiaannya. Dari latihan pasukan, pertempuran sengit, hingga konflik dengan penguasa yang korup, Hercules menunjukkan bahwa seorang pahlawan bukan hanya ditentukan oleh kekuatan, tetapi juga oleh keberanian dan kesetiaan terhadap sekutu. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bahas satu persatu bagaimana perjuangan Hercules dimulai hingga mencapai klimaks yang menegangkan. Kisah ini dibuka pada masa Yunani kuno, di tengah malam badai yang mengguncang langit dan bumi. Dalam legenda yang dipercaya masyarakat saat itu, lahirlah seorang anak yang disebut sebagai putra Zeus, penguasa para dewa Olympus. Namun anak tersebut tidak dilahirkan oleh seorang dewi, melainkan oleh seorang perempuan manusia biasa. Karena itulah ia diyakini sebagai demigod, makhluk setengah dewa dan setengah manusia. Kelahiran ini menimbulkan murka Hera, istri Zeus sekaligus ratu para dewa. Hera menganggap kelahiran anak itu sebagai bukti pengkhianatan Zeus. Meski sang anak kemudian diberi nama Hercules, yang berarti kemuliaan Hera, upaya tersebut sama sekali tidak mampu meredakan amarah sang dewi. Dikuasai rasa benci, Hera dalam legenda diceritakan berusaha menghabisi Hercules sejak bayi dengan mengirim 2 ekor ular mematikan. Namun secara mengejutkan, bayi itu justru berhasil membunuh kedua ular tersebut dengan tangannya sendiri, memperlihatkan kekuatan yang melampaui manusia biasa. Seiring waktu berlalu, Hercules tumbuh menjadi pria dewasa dengan tubuh besar dan tenaga luar biasa. Dalam kisah yang beredar, ia kemudian diperintahkan menjalani 12 tugas berbahaya sebagai ujian hidupnya, dengan harapan semua penderitaan itu dapat meredakan kemarahan Hera. Salah satu tugas paling mematikan yang diceritakan adalah menghadapi Hydra Lernaean, makhluk buas berkepala banyak yang setiap kepalanya akan tumbuh kembali setiap kali ditebas, menjadikan pertarungan itu sebagai simbol keberanian dan penderitaan Hercules. Selanjutnya, dalam legenda yang beredar, Hercules dikisahkan menghadapi babi hutan Erymantian dan berhasil menaklukkannya. Ia juga disebut berhasil menangkap rusa Ceryneian, membersihkan kandang kuda Raja Augeas hanya dalam 1 hari, serta membunuh burung-burung Stymphallian yang mematikan. Tak hanya itu, Hercules juga menundukkan banteng dari Kreta, merebut kuda-kuda milik Diomedes, mengambil sabuk Hippolyta, menggiring ternak Geryon, mengambil apel emas Hesperides, hingga menangkap Cerberus, penjaga alam kematian. Namun dari semua tugas tersebut, yang paling berat dan paling terkenal adalah menghadapi singa Nemea. Singa ini memiliki kulit sekeras baja yang tak mampu ditembus senjata apapun. Meski begitu, makhluk buas itu bukan tandingan Hercules, yang akhirnya membunuh singa Nemea dengan menghancurkan rahangnya menggunakan kekuatan tangan kosong. Adegan kemudian berpindah ke Yunani Utara pada tahun 358 sebelum Masehi. Di sana, seorang pemuda bernama Iolaus mencoba menakut-nakuti sekelompok bajak laut dengan menceritakan legenda Hercules, bahkan mengaku memiliki hubungan keluarga dengannya. Namun kenyataannya, Iolaus sedang ditawan dan diikat tepat di atas tombak kayu tajam oleh para bajak laut. Cerita yang ia sampaikan tidak membuat mereka takut, justru tali yang menahannya mulai dibakar. Saat keadaan semakin genting, muncul sosok pria bertubuh besar mengenakan penutup kepala dari kulit singa Nemea. Sosok itu tak lain adalah Hercules, yang datang seorang diri.
Hercules menjelaskan bahwa dirinya dibayar oleh seorang raja untuk mengusir para bajak laut dari wilayah tersebut. Mendengar hal itu, ketua bajak laut langsung memerintahkan seluruh anak buahnya menyerang. Namun ketika pertempuran dimulai, terungkap bahwa Hercules tidak sendirian. Ia ditemani oleh Amphiaraus sang peramal, Autolycus dari Sparta, Atalanta pemanah ulung, serta Tydeus, prajurit liar asal Tebes. Mereka pun dengan mudah menghabisi para anak buah bajak laut, tanpa perlawanan berarti. Saat tali yang menahan Iolaus hampir terputus dan tubuhnya terancam jatuh ke tombak kayu tajam, Hercules dengan santai mendorongnya menjauh, sehingga keponakannya itu berhasil selamat. Untuk mengakhiri keributan tersebut, Hercules langsung melumpuhkan ketua bajak laut dengan satu hantaman keras menggunakan tongkatnya, menghentikan perlawanan yang tersisa. From your attentions, not you. Setelah kejadian itu, Amphiaraus iseng melakukan ramalan dengan menaburkan bubuk mesiu, hingga ia melihat sebuah visi tentang singa dan gagak yang bersatu dalam pertempuran besar di tengah lautan mayat. Keesokan harinya, setelah mengantongi banyak emas, Hercules bersama rekan-rekannya bersantai di sebuah kedai minuman, menikmati hasil kemenangan mereka. Suasana riuh itu tiba-tiba terhenti ketika seorang wanita bangsawan bernama Argenia muncul, membuat semua orang terdiam karena penampilannya yang mencerminkan darah kerajaan. Benar saja, Argenia adalah istri Raja Sahtres, yang sebelumnya memerintah sebelum tahta direbut oleh Lord Kotys. Kedatangannya bertujuan meminta bantuan Hercules agar bersedia melindungi kerajaan suaminya yang sah dan anak mereka, Arius. Ia menjelaskan bahwa wilayah mereka tengah dilanda kekacauan akibat serangan seorang panglima perang kejam bernama Rhesus. Setelah mendengar permintaan Argenia, Hercules setuju membantu. Untuk memuluskan rencana itu dan menghargai jasa Hercules, Lord Kotys menawarkan imbalan berupa emas seberat tubuh Hercules dan pasukannya. Tanpa berpikir panjang, Hercules dan rombongannya menerima tawaran tersebut. Setelah kesepakatan tercapai, Argenia kemudian membawa Hercules beserta pasukannya menuju kerajaan Thrace, yang terletak di wilayah Yunani Timur. Sesampainya di kerajaan Thrace, Hercules dan rombongannya dibuat terkesima oleh sebuah patung Dewi Hera berukuran raksasa yang menjulang tinggi. Argenia pun menjelaskan bahwa Hera dipercaya sebagai dewi pelindung kerajaan Thrace. Tak lama kemudian, muncul seorang anak laki-laki bernama Arius, putra dari Argenia. Arius pun tampak begitu antusias saat bertemu Hercules, pahlawan legendaris yang selama ini hanya ia dengar dari kisah-kisah perang. Beberapa saat setelah itu, Hercules dan kelompoknya dipanggil oleh Sitakles, jenderal kerajaan Thrace. Dalam pertemuan tersebut, Sitakles menanyakan apakah Hercules pernah menginjakan kaki di wilayah Thrace pada masa lalu. Pertanyaan itu justru membangkitkan kenangan lama di benak Hercules. Pikirannya melayang ke 3 tahun sebelumnya, ketika ia berada di Athena menghadap Raja Eurystheus sambil membawa kepala Hydra sebagai bukti keberhasilannya. Saat itu, Hercules dipuja dan dihormati banyak orang, serta hidup bersama istrinya, Megara, dan ketiga anak mereka. Namun kenangan indah tersebut perlahan berubah menjadi mimpi buruk, ketika bayangan keluarganya yang berteriak histeris dan tubuh mereka yang berlumuran darah kembali menghantui pikirannya. Tak lama kemudian, Hercules beserta teman-temannya dibawa menghadap Lord Kotys, penguasa kerajaan Thrace. Di hadapan sang raja, Hercules memperkenalkan setiap anggota kelompoknya. Lord Kotys sempat meremehkan Atalanta, karena ia satu-satunya wanita di antara para prajurit. Namun begitu Atalanta memamerkan keahliannya dalam memanah dengan presisi luar biasa, Lord Kotys pun langsung terkesima dan menghargai kemampuannya. I stand corrupted. Now, Thrace. Di malam harinya, Lord Kotys mengundang Hercules untuk makan malam, sembari menjelaskan alasan ia memanggil sang pahlawan. Kotys menceritakan bahwa kerajaan Thrace kini terpecah akibat peperangan yang dipimpin oleh Rhesus beserta pasukannya. Konon, Rhesus bukan musuh biasa. Ia dikatakan tak bisa dikalahkan oleh manusia biasa, dan hanya dapat ditumbangkan oleh seorang dewa. Selain itu, Rhesus juga menguasai ilmu hitam,
dengan mantra yang mampu membingungkan orang dan memaksa mereka patuh kepadanya. Tidak hanya itu, pasukan Rhesus pun sulit dikalahkan. Prajuritnya terdiri dari makhluk setengah manusia dan setengah kuda, yang dikenal dengan sebutan Centaurus, sehingga mereka menjadi lawan yang sangat tangguh bagi Hercules dan rombongannya. Lord Kotis kemudian membawa Hercules ke sebuah perkemahan sementara yang didirikan bagi para warga desa yang hancur akibat serangan pasukan Rhesus. Sebagian besar penduduk terlihat mengalami luka parah, luka bakar, dan cedera serius akibat kekejaman pasukan musuh. Melihat kondisi tersebut, Hercules merasa iba dan akhirnya setuju untuk membantu kerajaan Thrace. Namun, ia mengajukan satu syarat. Kotis harus bersedia membayar lebih untuk jasanya dan untuk rombongan Hercules. Setelah kesepakatan tercapai, Hercules memberitahu teman-temannya bahwa mereka akan memimpin pasukan Lord Kotis, yang sebagian besar anggotanya adalah para petani biasa. Di pagi harinya, Hercules bersama rombongannya mulai melatih pasukan Lord Kotis, mempersiapkan mereka menghadapi pertempuran yang akan datang. Namun ketika Hercules menguji ketahanan para prajurit, mereka langsung ambruk hanya dengan satu dorongan dari Tydeus. Melihat pasukannya yang masih lemah, Hercules pun memutuskan untuk menemui Lord Kotis. Di sana, ia bertemu dengan Phineas, intel kerajaan yang baru saja kembali dari misi pengintaian. Phineas menjelaskan bahwa pasukan Rhesus menggunakan sihir untuk mengendalikan warga desa, menjadikan mereka ancaman bagi kerajaan Thrace. Ia menyarankan agar Hercules dan pasukannya segera bertindak, karena pasukan Rhesus diperkirakan akan tiba di wilayah perbatasan dalam 6 hari. Namun Hercules menolak keras. Ia menekankan bahwa pasukan Thrace masih terlalu lemah dan membutuhkan minimal 1 bulan pelatihan tambahan. Meski begitu, Lord Kotis tetap bersikeras untuk segera berangkat, sehingga Hercules tak punya pilihan selain mengikuti keputusan sang raja. Di malam harinya, Hercules mendapati Atalanta sedang digoda oleh Sitakles. Segera, Hercules menyuruh Sitakles untuk mengerjakan tugas yang lebih penting, seperti menyiapkan alat-alat perang. Sambil mengawasi, Hercules juga melihat Arius yang sedang berkeliaran dan mendengar suara geraman dari kegelapan. Ternyata suara itu berasal dari Tydeus, yang hampir menyerang Arius. Untungnya, Hercules cepat bertindak dan menyelamatkan Arius. Ia kemudian menjelaskan bahwa dahulu, ia dan teman-temannya menemukan Tydeus ketika masih kecil di Thebes, tepat saat kampung halamannya dilanda peperangan. Namun sayangnya, Tydeus ditemukan dalam keadaan perilaku seperti binatang. Hingga sekarang, ia masih belum bisa berbicara sepatah kata pun, dan kadang-kadang kelakuan hewannya muncul saat tengah malam. Hercules dengan mudah mengantarkan Arius ke ibunya, yang sedang merawat para warga yang terluka akibat peperangan. Sebagai kenang-kenangan, Hercules memberikan gigi singa Nemea kepada Arius, membuatnya bersemangat dan termotivasi untuk terus menjadi pemberani, bak pahlawan masa depan. Di pagi harinya, Lord Kotis dan pasukannya bersiap berangkat ke wilayah perbatasan Thrace, ditemani oleh Hercules beserta rombongannya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, mereka akhirnya tiba di dataran tinggi perbatasan Thrace, yang diselimuti kabut tebal. Sayangnya, dari kejauhan terlihat beberapa kepala manusia yang ditancapkan di kayu, tanda bahwa pasukan Rhesus sudah menyerang dan menakuti warga di wilayah tersebut. Hercules beserta pasukan Lord Kotis mulai menyusuri wilayah itu, hanya untuk mendapati tempat tersebut sudah porak-poranda dan banyak mayat berserakan, termasuk anak-anak. Saat mereka bergerak lebih jauh, mereka menemukan sosok-sosok baru dengan kulit berwarna hijau dan bertato. Namun setelah diperiksa lebih dekat, mayat-mayat itu ternyata pura-pura mati dan tiba-tiba menyerang mereka. Pasukan mayat itu kemudian muncul dalam jumlah yang semakin banyak, membuat Lord Kotis panik dan kewalahan menghadapi serangan mendadak tersebut. Hercules kemudian memerintahkan pasukan Lord Kotis untuk membentuk formasi perisai pelindung berbentuk persegi panjang. Setelah formasi siap, salah satu pemimpin pasukan mayat menantang Hercules untuk duel. Namun,
Hanya dengan satu pukulan dari Hercules, pemimpin itu langsung tumbang. Melihat ketuanya roboh, pasukan mayat pun menjadi panik dan mulai menyerang pasukan Hercules secara membabi buta. Seperti yang diduga Hercules, pasukan Lord Kotis masih terlalu lemah, sehingga formasi perisai mereka dengan mudah dibobol oleh pasukan mayat. Menyadari hal itu, Atalanta segera naik ke atas menara kayu untuk menembak setiap musuh yang mencoba mencelakai teman-temannya. Sementara itu, Tidus menyerang dengan penuh amarah, mengayunkan kapaknya tanpa henti untuk menghadapi gelombang musuh. Namun seiring waktu, keadaan semakin memburuk karena banyak pasukan Lord Kotis yang gugur. Untuk menghadapi situasi itu, Hercules dan Emprius menaiki kereta perang yang dilengkapi dengan bilah pisau di sisi-sisinya. Mereka memutar kereta dengan kecepatan, menjatuhkan musuh yang mencoba mendekat sekaligus melindungi Lord Kotis. Berkat strategi ini, Hercules dan rombongannya akhirnya berhasil mengusir pasukan mayat dan mengamankan medan pertempuran. Setelah kekacauan itu mereda, terlihat Theseus memantau seluruh peristiwa dari balik kabut. Hercules kemudian menemui Lord Kotis dan menekankan bahwa pasukannya masih perlu dilatih lagi agar tidak panik atau bingung saat perang. Menyadari bahwa peringatan Hercules benar, Lord Kotis pun memberikan izin untuk Hercules melatih pasukannya lebih lanjut. Sementara itu, Sitakles menyalahkan Phineas karena gagal melihat perangkap yang ada. Saat Sitakles berencana membunuh Phineas, ia dihentikan oleh Autolycus, yang mengingatkan bahwa sudah terlalu banyak jiwa yang gugur. Autolycus kemudian mengambil alih tanggung jawab memimpin para prajurit untuk kedepannya. Tak lama kemudian, Ergenia beserta beberapa tabib datang untuk merawat pasukan Lord Kotis yang terluka. Di malam hari, saat Hercules tertidur, ia kembali dihantui mimpi buruk tentang keluarganya yang tewas, dan melihat tangannya sendiri berlumuran darah. Selain itu, ia dibayangi oleh ingatan bahwa Raja Eurystheus memfitnahnya atas kematian keluarganya, hingga Hercules diusir dari Athena. Saat terbangun, ia mendengar suara teriakan dan segera keluar untuk memeriksa. Kengerian kembali menyergapnya ketika ia melihat bayangan mayat istri dan anaknya yang diserang oleh Cerberus, anjing berkepala 3 milik Hades. Namun, ketika Hercules hendak menyerang, ternyata itu hanyalah ilusi. Pada saat itu, Tidus datang dan berhasil menenangkan serta menyadarkan Hercules. Keesokan harinya, Ergenia bertanya kepada teman-teman Hercules tentang kehidupannya, karena ia pernah mendengar kabar dari Theseus bahwa Hercules membunuh keluarganya sendiri. Autolycus kemudian menjelaskan bahwa Hercules tidak ingat kejadian itu, namun mereka semua yakin bahwa Hercules tidak pernah melakukan hal mengerikan tersebut. Menurut mereka, Hercules adalah orang yang baik, dan dialah yang merekrut mereka menjadi bagian dari timnya. Selain itu, Hercules juga dikenal berani mengorbankan nyawanya demi melindungi teman-temannya. Tak lama kemudian, Iolaus mengumpulkan para prajurit untuk membagikan peralatan perang yang disponsori oleh Hercules. Di antaranya terdapat perisai yang mengandung roh burung Stymphalian, helm yang dipakai Hercules saat mengalahkan Geryon, serta baju zirah yang terbuat dari kulit babi Erymantian yang tak bisa dihancurkan. Selain membekali mereka dengan peralatan, Hercules dan teman-temannya juga melatih para prajurit Lord Kotis dalam teknik bertarung dan pertahanan diri, sehingga kemampuan mereka benar-benar matang ketika menghadapi pertempuran. Sebelum berperang, Hercules, Autolycus, Phineas, Lord Kotis, dan Sitakles mengadakan pertemuan untuk menyusun strategi. Karena posisi pertempuran dekat dengan tempat Theseus berkemah, Phineas pergi lebih dulu untuk memata-matai dan mengumpulkan informasi. Sementara itu, Hercules dan prajurit lainnya bergerak menuju Gunung Aestechus, tempat Theseus berkemah, untuk melancarkan serangan. Sebelum bertempur, Hercules bertanya kepada Empai Reus apakah mereka akan memenangkan perang ini. Namun, peramal itu tidak mendapatkan visi apapun mengenai hasil pertempuran. Meski demikian,
Amphiaraus merasakan bahwa umurnya kini tidak lama lagi. Ia meramal bahwa dirinya akan meninggal dalam waktu seminggu, di sebuah tempat yang tampak seperti neraka. Setelah strategi disepakati, Hercules memimpin pasukan Lord Kotys melewati hutan menuju gunung Aestechus. Sesampainya di tanah lapang, mereka melihat segerombolan makhluk mirip Centaurus yang mengawasi dari atas bukit. Begitu Centaurus meniup peluit, ribuan pasukan Rhesus muncul dari balik bukit. Namun, ketika pasukan itu menuruni bukit, ternyata yang tampak sebagai Centaurus hanyalah manusia menunggang kuda. Sebagai komandan, Rhesus mendekati Lord Kotys bersama Phineas, yang ternyata sengaja ikut untuk memberi informasi kepada Rhesus. Rhesus meminta Kotys agar menyerah agar peperangan bisa dihindari. Tetapi Lord Kotys menolak, memilih bertempur demi harga diri agar tidak terlihat lemah. Menyadari hal itu, Rhesus kembali ke pasukannya dan mengirim 1 batalion untuk menyerang. Begitu pasukan Rhesus mulai mendekat, Atalanta dan teman-temannya muncul dari kanan dan kiri dengan kereta kuda, menembakkan anak panah. Pertempuran pun dimulai. Melihat banyak pasukannya yang gugur, Rhesus mengerahkan sebagian besar pasukannya untuk melancarkan serangan panah api ke pasukan Lord Kotys. Amphiaraus, yang menyaksikan hujan panah itu, berpikir bahwa mungkin inilah waktunya menghadap Tuhan. Namun, begitu anak panah mulai menghujani medan pertempuran, tidak satu pun mengenai tubuh Amphiaraus. Melihat pasukan Lord Kotys masih mempertahankan pelindungannya, pasukan Rhesus pun memilih untuk mundur. Sementara itu, Rhesus, yang menyadari dirinya bakal kalah, teringat sebuah pepatah, "Jika ingin membunuh ular, hadapilah dengan hati-hati." Dengan nekat, Rhesus maju menghadapi Hercules. Namun, Hercules berhasil mencengkram kudanya dan membanting Rhesus beserta kudanya ke tanah. Setelah peperangan dimenangkan oleh pasukan Lord Kotys, Rhesus beserta beberapa anak buahnya dibawa ke istana Lord Kotys, di mana mereka diejek dan dicemooh oleh warga Thrace. Namun di tengah kerumunan itu, Rhesus berbisik kepada Hercules bahwa ia telah membela orang yang salah. Bisikan itu membuat Hercules termenung dan merenungkan tindakannya. Di malam harinya, Lord Kotys mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakan kemenangannya dan secara resmi menjadi satu-satunya raja yang memimpin kerajaan Thrace. Sementara itu, Rhesus diikat di hadapan warga, membuat Ergenia merasa kasihan dan berniat memberinya minum. Namun niat itu segera dihentikan oleh Lord Kotys. Masih penasaran dengan keterkaitan Rhesus dan merasa ada yang janggal, Hercules segera menghampiri Ergenia. Di situ, Ergenia mulai membeberkan kebenaran yang sebenarnya. Dulu suaminya adalah raja asli Thrace, tetapi Lord Kotys meracuni suaminya hingga meninggal. Alhasil, tahta jatuh ke tangan Lord Kotys karena putra raja yang sah, Arius, masih kecil. Sebenarnya Ergenia terpaksa menutupi semuanya demi melindungi Arius, agar putranya tidak menjadi korban berikutnya. Sementara itu, Rhesus berperang demi melindungi warga sipil agar wilayah Thrace tidak jatuh ke tangan yang salah. Karena itu, Ergenia memohon kepada Hercules agar membawa Arius ke tempat yang aman. Setelah mengetahui semua kebenaran itu, Hercules kemudian menghadap Lord Kotys. Tetapi Kotys tak merasa dirinya bersalah dan malah menawarkan Hercules untuk memimpin pasukannya. Tentu saja, Hercules menolak. Ditambah lagi, Kotys menuduh Hercules sebagai pembunuh istri dan anaknya, yang membuat Hercules semakin marah. Sesuai janji yang sudah disepakati sebelumnya, Kotys tetap membayar Hercules dan teman-temannya dengan beberapa kantong besar penuh emas. Namun ketika Hercules dan yang lain tidak pergi, Hercules berubah pikiran dan memutuskan tinggal untuk membantu warga Thrace. Sementara itu, Autolycus tidak peduli dengan keadaan warga Thrace, karena merasa tugasnya telah selesai dan memilih pergi. Sedangkan Atalanta, Amphiaraus, Iolaus, dan Tydeus memutuskan untuk tetap tinggal membantu Hercules. Karena dalam hal apapun,
Hercules selalu menjadi teman dan pelindung mereka. Tanpa menunggu lama, Hercules beserta yang lain masuk ke dalam istana dan menjatuhkan beberapa penjaga. Namun tiba-tiba, banyak prajurit muncul untuk mengepung mereka. Tak hanya itu, Sitakles juga memanas-manasi Lord Kotis dengan mengatakan bahwa Argenia bersekongkol dengan Hercules. Akibatnya, Lord Kotis pun menangkap Arius, dan saat Hercules mencoba melindunginya, Arius menjatuhkan gigi singa Nemea miliknya, yang kemudian diambil oleh Hercules. Sementara itu, Sitakles menyerang Hercules dengan pukulan yang cukup fatal. Karena hal ini, Hercules diikat dengan rantai besi, sementara Atalanta, Amphiaraus, Iolaus, dan Tydeus dimasukkan ke dalam sel. Di saat yang sama, Hercules melihat sosok menyerupai Kerberus, tetapi ternyata itu hanyalah 3 serigala ganas. Tak lama kemudian, Lord Kotis dan Raja Eurysus muncul, menunjukkan bahwa keduanya bersekutu untuk mengambil alih Yunani. Terungkap pula bahwa 3 tahun lalu, Eurysus meracuni minuman Hercules, sehingga membuatnya berhalusinasi melihat 3 anjing yang terlihat seperti Kerberus. Serigala-serigala ganas itulah yang sebenarnya membunuh istri dan ketiga anak Hercules. Eurysus melakukan semua ini karena melihat Hercules sebagai ancaman yang bisa menggeser tahtanya, sebab orang-orang Athena lebih mengidolakan Hercules. Oleh karena itu, Eurysus memfitnah Hercules sebagai pembunuh keluarganya sendiri dan mengusirnya dari Athena. Sementara itu, beberapa penjaga membawa Argenia karena akan dihukum dengan dipenggal kepalanya. Amphiaraus pun menyadarkan Hercules tentang semua pencapaian yang telah ia raih dan meyakinkannya agar percaya pada dirinya sendiri. Kata-kata penyemangat Amphiaraus ternyata cukup ampuh, sehingga Hercules berhasil melepaskan diri dari rantai besinya. Dengan amarah membara, Hercules berteriak keras dan langsung menyerang para Algojo, melibas mereka dengan batu hingga tewas. Di samping itu, Lord Kotis melepaskan 3 serigala ganas untuk menghadang Hercules. Sementara itu, Argenia berusaha membebaskan teman-teman Hercules dan juga Jesus. Dalam kekacauan ini, Hercules berhasil membanting salah satu serigala ke dinding, mematahkan rahang serigala kedua, dan kemudian membunuh serigala terakhir menggunakan gigi singa Nemea. Setelah itu, Hercules dan yang lain keluar dari ruang bawah tanah untuk melawan para penjaga. Salah satu penjaga kemudian melemparkan tombak yang menyala, yang hampir mengenai Amphiaraus, membuatnya teringat ramalan yang dulu pernah disampaikannya. Namun, sekali lagi, Hercules berhasil menangkap tombak itu dan melemparkannya kembali ke penjaga tersebut. Hercules lalu mengejar Eurysus untuk membalas kematian keluarganya. Meskipun Eurysus terus-menerus memohon ampun, Hercules tak peduli dan melemparkannya, kemudian menusukkan belati hingga Eurysus tewas. Tak lama kemudian, Sitakles muncul, menyeret Hercules menggunakan cambuk tulang hingga terjatuh. Di momen itu, Sitakles mencoba mengambil kesempatan untuk membunuh Hercules, tetapi untungnya Iolaus muncul dari belakang dan membunuh Sitakles menggunakan pisau besar. Hercules dan rombongannya kemudian berkumpul kembali untuk menyelamatkan Arius, yang ditangkap oleh Lord Kotis. Namun, mereka mendapati seluruh pasukan Thrace sudah berjejer di depan, siap menyerang. Lord Kotis menuntut agar Hercules menyerah. Jika tidak, ia mengancam akan membunuh Arius. Saat salah satu prajurit mengarahkan pisaunya ke Arius, tiba-tiba prajurit itu tewas terkena belati yang dilemparkan oleh Autolycus, yang kembali untuk membantu teman-temannya. Peristiwa ini memicu peperangan sengit antara kedua kubu, di mana ratusan anak panah dilemparkan oleh pasukan Thrace. Tydeus berusaha melindungi Arius, menangkis anak panah dengan kapaknya. Meskipun berhasil menjatuhkan beberapa prajurit, tubuh Tydeus tertusuk beberapa anak panah hingga tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Hercules segera membawa Tydeus ke tempat yang aman, di bawah patung Dewi Hera, sementara teman-temannya menumpahkan mangkuk besar berisi api dan minyak untuk menghalangi pasukan Thrace. Di waktu yang sama, Tydeus sudah tak mampu lagi bertahan dan akhirnya meninggal. Namun sebelum itu, Tydeus sempat mengucapkan nama Hercules untuk pertama dan terakhir kalinya. Tak lama kemudian, api-api yang menyala mulai meredup, namun Lord Kotis dan pasukannya tetap tidak menyerah.
Dipenuhi amarah, Hercules tanpa ragu mendorong patung besar Hera, yang akhirnya roboh menimpa sebagian pasukan Thrace. Bagian kepala patung itu bahkan menghantam tubuh Lord Kotis. Setelah kejadian ini, pasukan Thrace yang masih hidup meletakkan senjatanya dan membungkuk di hadapan Hercules. Film ini ditutup dengan ucapan Amphiaraus, yang menyampaikan bahwa ia lebih menyukai kisah Hercules versi ini daripada mitosnya. Ia juga menegaskan bahwa untuk menjadi seorang pahlawan, seseorang tak perlu menjadi dewa terlebih dahulu. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film Hercules 2014. Sebuah kisah epik penuh aksi dan petualangan yang memperlihatkan keberanian seorang pahlawan legendaris menghadapi pengkhianatan, peperangan, dan tantangan yang menguji kekuatan serta kesetiaannya. Semoga rangkuman dari Sukiman Penjaga Warteg ini bisa menambah wawasan sekaligus menemani waktu santai kalian. Admin mohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan dalam penyampaian alur cerita, penyebutan nama tokoh, maupun detail lainnya. Terima kasih sudah menyimak dan terus mendukung Kembang Sarjana Film. Sampai jumpa di pembahasan film berikutnya.